الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadiran dan junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini khatib tak henti-hentinya mengingatkan diri pribadi khatib dan para jamaah sekalian, yaitu untuk terus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengazab penduduk suatu negeri selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal faizin, salah satu hukuman dari maksiat adalah ia dapat membuat jiwa menjadi kecil dan hina. Maksiat dapat merendahkan, maksiat dapat melemahkan, dan maksiat dapat mengubur potensi jiwa. Sehingga orang yang terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa dirinya tak berharga, akan merasa dirinya tak punya kehormatan, bahkan lebih rendah dari apapun. Sebaliknya, jika hamba itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu menumbuhkan, membersihkan dan mengangkat jiwa. Kenapa? Karena ketaatan dapat membesarkan jiwa, dapat mengagungkan jiwa hingga jiwa itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Hadirin, makna dari menyucikan jiwa adalah membesarkan atau mengagungkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkannya dengan amal sholih. Sedangkan yang mencelakakan jiwa adalah orang yang menguburnya dengan dosa, menyembunyikannya dengan kemaksiatan hingga ia tak lagi tampak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pelaku maksiat
ia mengubur dirinya sendiri dalam kehinaan dosa, ia menyembunyikan dirinya malu terhadap makhluk karena perbuatan buruknya, ia tertekan, ia terhina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hina pula di mata umat manusia. Sementara itu orang yang taat dan berbuat baik justru jiwanya menjadi mulia, jiwanya menjadi tinggi, jiwanya menjadi agung dan besar. Ia menjadi jiwa paling terhormat dan paling bersih. Tetapi keagungannya itu bukan karena kesombongannya, melainkan karena merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan kerendahan hati itu muncullah kemuliaan, dari kepasrahan itu datanglah keagungan. Dan tidak ada yang lebih merendahkan jiwa selain dosa, dan tidak ada yang lebih mengangkatnya selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat lain dari maksiat adalah bahwa pelakunya selalu berada di dalam tawanan musuhnya itu sendiri. Ia dipenjara oleh syahwatnya, ia dirantai oleh hawa nafsunya, dan dikendalikan dirinya oleh setan laknatullah. Ia bagaikan seorang tawanan yang berada dalam genggaman musuh yang paling kejam. Tak ada penjara yang lebih sempit dari penjara syahwat, dan tak ada belenggu yang lebih berat dari belenggu hawa nafsu. Lalu bagaimana mungkin hati yang terbelenggu seperti ini bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan untuk melangkah satu langkah pun sangat sulit. Setiap sisi hati yang terikat akan mudah dimasuki oleh penyakit dan bencana. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syaitanu dhi'bul insan." Setan itu adalah serigala manusia. Seperti halnya seekor domba yang dijaga di tengah hutan penuh dengan serigala, mudah sekali untuk diterkamnya. Demikian pula seorang hamba bila tidak mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan dengan mudah menerkamnya. Penjagaan dari Allah hanya bisa didapat dengan takwa. Mengapa? Karena takwa adalah perisai yang dapat melindungi dari bahaya setan. Karena takwa adalah perisai yang melindungi dari hukuman dunia dan akhirat. Semakin dekat seekor domba dengan penggembalanya, semakin aman ia dari serigala. Tetapi jika ia menjauh, ia justru berada dalam bahaya besar. Serigala selalu mengincar domba yang terpisah dan jauh dari penggembalanya. Begitu pula dengan hati manusia, semakin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mudah ia diserang oleh penyakit dan keburukan. Dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin selamat dan tenang hatinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat tentunya adalah penyakit yang sangat mengganggu iman kita, penyakit yang akan mengganggu keistiqomahan kita dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat itu bisa dengan lisan, maksiat itu bisa dengan perbuatan, dan maksiat itu bisa juga dengan hati. Maksiat lisan itu berkata buruk, berkata dusta, mengadu domba. Sementara maksiat dengan perbuatan, berjudi, membunuh, itu adalah maksiat yang berupa perbuatan. Sedangkan maksiat hati adanya iri dan dengki di dalam hati kita. Hadirin yang berbahagia dan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan selamat, hati kita akan terjaga, hati kita akan terawat, dan hati kita akan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keselamatan, yaitu hati yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang senantiasa terikat
akidahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa berat dengan kewajiban yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati itu akan senantiasa bersemi, tenang, tentram. Mengapa? Karena senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertakwa niscaya amal ibadah kita akan semakin membaik. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa kita akan senantiasa terampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita, menjaga hati kita, dan memberikan kesungguhan kepada kita untuk senantiasa beramal salih yang sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan yang dicontohkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mafatihal khair maghaliqa lisyarr waj'alna mubarikin aynama kunna wa aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda wa qarrib ilaihim bitanata as-salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah.